Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, soleh soleha, apa kabarnya? Semoga Ananda dalam keadaan sehat walafiat. Ananda sekalian, hari ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran tematik. Tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem pada pembelajaran 3 dan 4. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ananda sekalian, coba perhatikan pada gambar berikut. Pada gambar sebelah kanan merupakan gambar kepulauan yang terdapat di Kalimantan Timur. Kepulauan tersebut dinamakan dengan Kepulauan Derawan. Sedangkan di sebelah kiri adalah Pulau Gilimeno yang terletak di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Di dalam kepulauan tersebut terdapat berbagai macam jenis-jenis ekosistem yang dapat kita temui. Salah satunya adalah ekosistem pantai. Ekosistem pantai terletak di daerah perbatasan antara daratan dan lautan. Pada ekosistem ini dapat ditemukan berbagai jenis makhluk hidup seperti kerang, kepiting, ikan, bakau, dan lain-lain. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Dua gambar pulau tersebut adalah contoh kecil dari ribuan pulau yang ada di wilayah Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan juga memiliki garis pantai terpanjang di dunia. Untuk lebih mengenal Indonesia sebagai negara kepulauan, mari kita pahami teks berikut. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan panjang garis pantai lebih dari 81.000 km. Kondisi tersebut membuat Indonesia dikenal dunia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati pesisir terbesar di dunia, baik yang hidup di ekosistem pantai, terumbu karang, maupun padang lamun. Di Indonesia terdapat 5 dari 13 pulau terbesar di dunia, yaitu Kalimantan, Sumatera, Papua, Sulawesi, dan Jawa. Kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan cukup memberikan keuntungan. Indonesia menjadi pintu lalu lintas internasional, baik melalui jalur laut maupun jalur udara. Negara kepulauan identik dengan pariwisata. Dengan ribuan pulau yang dimilikinya, Indonesia menyajikan wisata yang sangat beraneka ragam dan menyajikan keindahan yang luar biasa. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi dan harapan besar untuk menjadi bangsa yang maju dan mampu bersaing dengan negara-negara lain di dunia. Ananda sekalian, terdapat salah satu pulau di Indonesia yang terkenal dengan keindahan alamnya, adalah Pulau Bali. Apakah Ananda mengetahui di manakah letak kenampakan dari wilayah Pulau Bali? Untuk mengetahuinya, perhatikanlah pada peta Pulau Bali berikut ini. Ananda sekalian, setelah mengamati peta Pulau Bali tersebut, apakah Ananda memahami tentang peta? Peta adalah sebuah gambar yang berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi dan menggambarkan bentuk-bentuk permukaan bumi. Peta juga dapat menyajikan data tentang potensi pada suatu daerah. Terdapat beberapa komponen yang ada pada peta, yaitu judul peta, skala peta, arah mata angin, garis astronomis, simbol, dan legenda peta. Ananda soleh-soleha, meskipun terdiri dari ribuan pulau dengan berbagai perbedaan suku, agama, dan bahasa yang berbeda-beda, masyarakat Indonesia tetap dapat hidup rukun dan damai. Mereka tidak terpecah belah dan tetap mampu menjaga persatuan dan kesatuan satu sama lain. Hal tersebut tidak terjadi dengan sendirinya. Peristiwa Sumpah Pemuda adalah salah satu peristiwa bersejarah
yang menyadarkan masyarakat Indonesia tentang pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, Ananda sekalian, apakah Ananda mengetahui bagaimanakah peristiwa Sumpah Pemuda dapat terjadi? Dan apakah Ananda pernah mendengar istilah Sumpah Pemuda sebelumnya? Sejarah Sumpah Pemuda adalah peristiwa penting yang mampu membakar semangat pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Peristiwa Sumpah Pemuda dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 1928. Dengan dilaksanakannya Sumpah Pemuda, perjuangan yang awalnya bersifat kedaerahan akhirnya mampu disatukan oleh janji kesatuan. Pada saat itu, para pemuda yang berbeda suku, adat, dan bahasa bertekad untuk bersatu dengan membacakan sumpah. Isi sumpah tersebut adalah sebagai berikut. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah satu tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ananda Soleh-Soleha, Indonesia adalah negara kepulauan yang menyimpan potensi kelautan yang cukup besar. Salah satu contohnya adalah potensi sumber daya ikan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa laut di wilayah Indonesia memiliki sumber daya ikan yang melimpah. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya jumlah tangkapan ikan setiap tahunnya. Berdasarkan catatan, setiap tahunnya Indonesia menghasilkan perikanan tangkap sebesar 6,5 juta ton per tahun. Coba perhatikan potensi perikanan laut Indonesia yang ditunjukkan pada peta berikut ini. Ananda Soleh-Soleha, dengan banyaknya pulau dan jarak antar pulau yang cukup berjauhan, potensi kerugian yang dialami negara cukup besar. Hal tersebut misalnya disebabkan oleh pencurian ikan secara besar-besaran dari kapal negara asing ataupun klaim batas wilayah oleh negara lain. Diharapkan permasalahan-permasalahan tersebut dapat ditangani dengan baik sehingga potensi kekayaan laut yang dimiliki Indonesia dapat dimanfaatkan dengan lebih maksimal. Ananda sekalian, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kekayaan di bidang perikanan yang begitu besar pada negara kita tercinta ini. Selain bidang perikanan, kondisi Indonesia sebagai negara kepulauan juga mempengaruhi kehidupan sosial masyarakat yang ada di dalamnya. Untuk memahaminya, ayo kita baca teks berikut. Karimun Jawa merupakan gugusan kepulauan yang terletak di Laut Jawa. Secara administratif, Karimun Jawa adalah sebuah kecamatan yang berada di bawah Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah. Kepulauan Karimun Jawa dibentuk oleh 27 pulau, tetapi hanya 5 pulau saja yang berpenduduk, yaitu Pulau Karimun Jawa, Kemojan, Parang, Nyamuk, dan Genting. Masyarakat Karimun Jawa terbentuk melalui proses migrasi. Penduduk pada awalnya merupakan suku-suku pendatang. Mereka adalah para perantau yang berusaha mengadu nasib di pulau yang mereka singgahi. Hal itu sangat dimungkinkan mengingat posisi Kepulauan Karimun Jawa berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Kalimantan. Karimun Jawa menjadi tempat persinggahan dan peristirahatan bagi para pelaut dan pedagang yang sedang melakukan perdagangan antar pulau. Karimun Jawa memiliki keragaman suku, agama, dan budaya. Penduduk Karimun Jawa meliputi suku Jawa, Bugis, Madura, Sunda, Batak, dan Bajau. Masyarakat Karimun Jawa yang multikultur ternyata merupakan suatu perpaduan yang harmonis. Waktu telah membuktikan bahwa keberagaman dalam masyarakat Karimun Jawa justru menjadi potensi yang menguatkan. Kerelaan untuk saling menerima kehadiran kelompok atau suku lain
dengan keragaman agama dan budaya yang melekat, menunjukkan bahwa masyarakat Karimun Jawa sangat menjaga nilai-nilai kebinekaan. Alhamdulillah, Ananda soleh soleha, kita telah selesai pada pembelajaran kita kali ini. Tugas untuk Ananda adalah mengerjakan pada halaman 12 di buku Ananda. Kerjakanlah pada nomor 1, 2, dan 3. Kirimkan kepada Ustadz dan Ustazah jawaban Ananda. Sebelum kita akhiri pembelajaran, pesan Ustadz kepada Ananda sekalian, jagalah selalu kesehatan, tetap semangat, dan berbakti kepada kedua orang tua. Demikian, marilah kita akhiri pembelajaran kita dengan bersama-sama membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.